harimau datang. Ternyata harimaunya Prabu Siliwangi. Anak buku gue, Bu. Sore cakar ketarik buku. Adalah Goa Adipati Browes, sebuah lubang yang ditemukan Ujang Bustomi di kawasan wisata Talaga Langit miliknya. Berawal dari ketidaksengajaan saat menggali lahan untuk dibuat sarana bermain, lubang yang memiliki kedalaman kurang lebih 10 meter itu, terdapat mata air yang mengalir cukup deras di dalamnya. Setelah digali dan dibersihkan, wujud goa pun terlihat jelas bahwa lubang itu dahulu memiliki fungsi sebagai mata air. Lantas siapakah Adipati Browes? Yang menurut penglihatan dan komunikasi spiritual Ujang Bustomi, beliau adalah pengawal pribadi Sunan Gunung Jati. Dan seperti apa isi dalam goa yang konon dihuni macan gaib Prabu Siliwangi itu? Assalamualaikum. Sampurasun. Nah ini kan di sekitaran juga ada beberapa gua, tapi tidak ada airnya. Nah kalau orang sengaja untuk nyari pasir, berarti kan tidak ada sumber mata air. Dan sumber mata airnya sangat besar. Ini ada beberapa ruangan, dan ini ada ruangan saya yakini ini adalah untuk tempat sholat, Ya. beribadah. Karena pas arah kiblat ke sana. Wah, ini nih. Airnya ada. Ini ada kelelawar sih ya. Ini airnya enggak di sedot itu besar. Ini padahal di ketinggian ya. Saya di dalam aja di Talaga Langit ngebor itu sampai 70 meter nggak dapat air. Ini kan di dataran tinggi ya. Iya di dataran Tapi tinggi. air memang keluar dengan sendirinya ya, Pak Ustadz ya. Masya Allah. Kan di sana ada ruang lagi ke sana. Itu ada tembusan lagi ke sana, Bro. Ada di sana. Kok saya ngerasain ada energi yang cukup kuat nih, Pak Ustadz, di sini. Seperti ada lorong tembusan ke yang di satu tempat nanti tersambung di mana gitu, Pak Ustadz. Mungkin seperti itu. Nah ini mungkin dulu kan airnya juga bisa diambilin kan. Airnya kan seperti itu. Airnya enak, rasanya itu beda. Iya, kayak air dari kulkas ini nih. Adem banget. Dulu ini lumpur ini sampai segini. Ini dapat nguras nih lumpur kayak gini. Gini nih lumpur. Lumpurnya tinggi. Karena Tapi kalau astagfirullahaladzim. Masih dari dalam goa, lorong lain yang ada di dalamnya pun kami telusuri. Dan tak jauh dari lokasi pertama, terdapat mata air yang terbilang deras dan jernih. Nah ini tuh kan Ini airnya Ustadz ngalinya nih. ya deras ya. Iya. Emang keluar dari dalam itu, Ustadz ya? Oh iya. Tuh, ini bukan sulap, bukan sihir. Kan ini nggak ada paralon. Ada. Nah ini sengaja saya tutupin ini, karena kan orang kalau masuk ke sini dia jebur di sini namanya kolam renang. Oh, jadi ini fungsinya untuk apa nih, Ustadz? Buat biar orang nggak mau jebur ke sini untuk rendam kum-kum gitu, karena nanti kencing pipis di sini bahaya. Kan orang banyak. Kan biasanya kalau air di dalam gua itu biasanya ada fungsi mungkin membuka aura atau membuat orang menjadi lebih. Ini air penyepuhan. Air penyepuhan.
Wah, ini ada lagi nih, cuman sepertinya lebih kecil dari yang tadi. Nah, ini ada fungsi tertentu juga nggak, Pak Ustadz? Ini ditutupin sama biar orang nggak nyelup di sini. Iya, artinya di airnya ini berbeda dengan sana, Beda-beda. beda-beda ya. Ini untuk apa, Pak Ustadz, kalau boleh tahu? Kan ini untuk kejayaan. Ini kejayaan. Ya, jadi siapa orang yang mau jaya coba ke sini. Tapi bukan karena air ini ya, Pak Ustadz, Ya, ya. syariat saja. Syariat saja, betul. Jadi setiap ruangan yang di sini tuh ada fungsi masing-masing. Ada Pak? fungsi. Mungkin Airnya ada- beda-beda. Jadi Iya ya. ini ketika ngambil air ini diusapin, bisa tergantung niatnya untuk kekebalan senjata tajam atau apa, tolak santet gitu. Bisa diminum langsung, Bos. Wah. Saya boleh nyoba nih. Rasanya air itu kayak manis. Kayak ada manis-manisnya. Usai menelusuri 3 mata air di dalam goa, rasa penasaran tim misteri dunia semakin memuncak. Perihal siapakah Adipati Browes itu? Sebelum beranjak meninggalkan goa, sedikit penjelasan diberikan Ustadz Ujang Bustomi. Adipati Browes itu adalah penunggu tapal batas antara Cirebon dan Pajajaran. Karena di sekitaran sini banyak sekali tanda-tanda batas antara Cirebon dan Pajajaran. Tapal batas. Nah, itu yang ditugaskan oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati untuk menjaga tapal batas. Kalau zaman sekarang kan perbatasan lah, perbatasan antar negara kan. Antar negara ada, mau keluar negara ada paspor. Nah, ini beliau yang menjaga di sini dan mungkin karena banyak laporan warga dulu zaman dulu kekurangan air. Akhirnya beliau mencari lah. Karena di sini ada titik-titik pencari titik air, gua tidak ada airnya dan udah dirobohkan. Dan mungkin ini ada. Jadi saat itu terpendam dan hari ini Pak Ustadz Karena saya sebenarnya nyarinya nggak di sini, di sekitaran sana karena di sini semua hutan. oh gitu. Feeling ini pasti ada sesuatu mata air yang di dalam ruangan. Saya sampai nyari di sana dan akhirnya di sinilah Allah mengkabul doa saya, ternyata di sini. Karena Adipati Browes sendiri itu adalah sesosok orang yang sangat luar biasa. Beliau itu bisa memindahkan gunung, bisa mendatangkan hujan, bisa memindah sesuatu hal yang menurut kita mustahil. Dan juga beliau bisa memerintahkan jin, karena di daerah Museum Santet itu kan di blok desa namanya blok Jurig, Legon Jurig. Kalau Legon itu kan tanah di bawah, Jurig itu setan. Nah, disitulah Adipati Browes memenjarakan setan-setan yang kurang ajar di situ. Malam semakin larut di kawasan Talaga Langit Cirebon. Sesaat ingin meninggalkan lokasi goa, tiba-tiba terdengar teriakan seolah bernada marah. Ustadz, ini di atas ada apa itu? Coba lihat deh. Benar saja, rupanya ada yang ingin berkomunikasi dengan Ustadz Ujang dan Ki Alam melalui perantara salah satu pekerja di lokasi goa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya. Anda siapa? Anda siapa? Aku orang kiri. Oh, Anda penunggu di sini. Aku di sini. Sudah lama Anda nunggu di sini? 400 tahun. Oh, 400 tahun. Anda punya nama siapa? Apa kamu tanya-tanya? Kenapa kamu tanya-tanya? Ya kan tak kenal maka tak sayang, Bos. Raja jerat-jerit terus bengi. Apa rame-rame? Rame-rame. Saya nggak rame-rame. Kenapa? Dah, wis gini aja. Kalau emang Anda teriak-teriak malam-malam, wis mending pergi aja. Ya, dah Anda pergi aja. Pergi. So, kembali kepada asal Anda. Oke? Dah, pergi aja, pergi. Assalamualaikum.
Ini apa tadi Pak Ustadz? Pas tadi saya coba ngerasain energi kok tiba-tiba teriak dari jarak jauh ini. Ya mungkin disangkanya mau mengganggu gitu. Oh. Padahal kita datang biasa-biasa saja untuk melihat-lihat. Tapi mereka mungkin dikiranya kita akan mengganggu. Mengusir mereka. Ya, Kan padahal tidak. Kan sama jin, manusia sama makhluk ciptaan Allah. Tapi kok interaksinya cepet banget ya. Tadi lagi kita di bawah tiba-tiba teriaknya dari sini gitu. Apa makhluk-makhluk di sini memang Banyak banget di sini. memantau juga ya. Setan engklek di sini banyak sekali. Usai menyadarkan pekerja, tak bermaksud menantang atau mengganggu. Mediumisasi pun dilakukan untuk mencari sedikit jawaban dan mengangkat kisah masa lalu yang ada di sekitar goa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Boleh saya tanya, punya nama? Adipati Browes. Alhamdulillah, ini sepertinya beliau energinya masuk ke raga si mas ini, yaitu Adipati Browes. Baik, Adipati sudah berapa lama ada di tempat ini? Saya sudah lama. 100-200 tahun? Lebih. Lalu tugas Adipati di sini apa? Sebagai apa atau Saya mengamankan tempat sini. mengamankan tempat di sini ya? Saya diutus dari Sunan Jatipurba. Diutus dari Sunan Jatipurba, dari Cirebon sana ya? Kenapa mesti menjaga tempat ini? Ada apa di lokasi ini? Itu kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Cuma saya ditugaskan di sini untuk cikal bakal. Cikal bakal. Boleh saya tahu cikal bakal apa? Kuasa ilahi. Saya pun tidak tahu. Jadi beliau ini masih pokoknya diutus menjaga di sini dan tidak tahu menau kenapa diutus di sini, ada apa. Yang jelas pasti satu lokasi yang dijaga pasti ada sesuatu yang terpendam di dalamnya. Apa mungkin berhubungan dengan kerajaan Pajajaran? Baik. Jadi masih di tanah ini, konon menurut beliau menjaga karena masih ada kilas balik di sini, ada sejarah yang mungkin terpendam gitu loh. Jadi beliau menjaga supaya tidak dirusak. Bisa dijelaskan yang lain di gua sana, benarkah Adipati tinggal di situ atau bagaimana? Ya, saya sering di situ. Itu air di goa itu untuk apa aja? Kenapa di situ tuh ada 3 letak yang berbeda? Bisa dijelaskan Adipati? Itu air penyepuan. Baik, 1 air penyepuhan, Air kahuripan. air kahuripan. 1 lagi, Air kejayaan. air kejayaan atau air kejayaan. Jadi apa boleh masyarakat di sini untuk menggunakan, ya tentunya untuk kebaikan gitu. Terima kasih Adipati. Saya mohon izin, boleh nggak saya melukiskan Adipati supaya warga di sini tahu sosok Adipati? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Ini memang energinya sangat luar biasa beliau. Jadi getarannya emang luar biasa dan saya ngerasain
sesuatu yang beda dengan energi-energi sekitarnya, dengan energi beliau. Dan beliau mengizinkan saya untuk memvisualkan sosok beliau. Dan insya Allah nanti saya akan menggambarkan sosok beliau seperti apa. Sampurasun, hatur nuhun karuhun, hatur nuhun. Karun saya putih. Kamis, 1 Maret 2018, warga Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dikejutkan oleh tenggelamnya Arya, seorang remaja berusia 16 tahun di Waduk Setu Patok pada jam 3 sore, dan jasadnya baru diketemukan menjelang maghrib. Kejadian tersebut sontak menggegerkan masyarakat sekitar, hingga membuat ratusan warga berbondong-bondong mendatangi waduk buatan Belanda itu. Setelah dilakukan pencarian dan korban ditemukan, Arya yang diduga tenggelam akibat kram langsung dilarikan ke RSUD Gunung Jati. Namun sayang, nyawanya tak tertolong dan Arya menghembuskan nafas terakhir. Tewasnya Arya di Setu Patok tak dimungkiri membuat masyarakat sekitar mengaitkannya dengan lelembut peminta tumbal. Satu yang tersohor adalah siluman buaya putih yang kerap muncul, dan konon adalah peliharaan putri cantik penguasa danau. Mitos yang beredar, jika seseorang laki-laki dalam keadaan bersih seperti habis mandi besar dan memakai minyak wangi, maka ia dilarang untuk berada di waduk ini. Menurut warga sekitar, jika larangan itu dilanggar, maka laki-laki tersebut bisa didatangi sang putri dan akan dibawa pergi. Tak bermaksud menantang, sekedar ingin membuktikan. Tim Misteri Dunia bersama Ustadz Ujang Bustomi dan Ki Alam menyambangi Setu Patok di malam hari. Nah, Pak Ustadz, saya nih nyampe ke lokasi ini sebenarnya lokasi apa? Ini kan nggak begitu jauh dari gua yang tadi, Pak Ustadz. Kok sepertinya hamparan luas ini air semua, ini sebuah situ atau gimana nih, Pak Ustadz? Ya sebenarnya sih ini situ sama dengan situ-situ yang lain yang berada di Situ itu danau ya? Situ Patok. Situ Situ itu Patok. danau air kan. Danau Patok. Patok itu kan nama wilayah. Oh, Situ Setu Patok nama desa Setu Patok. dari nama desa itu Ya, ya? nama desa. Jadi ini pembuatannya dulu Belanda untuk pengairan warga sekitar, pengairan sawah. Oh, dulu pembuatan Belanda. Yang bikin Belanda. Nah, tadi selain ikan-ikan yang konon katanya tadi Pak Ustadz ceritain bisa menghilang dengan sendirinya, bahkan katanya di bulan-bulan tertentu ikan itu seperti tiba-tiba menjadi banyak gitu. Ya, ada terus ikannya itu berubah-ubah. Kadang musimnya ikan ini, ikan A, ikan B, ikan Oh, C. jadi bukan cuma mujair ya? Ya tidak hanya mujair. Di sini ada juga kereta kencana dan yang paling berbahaya di sini ada buncul. Apa Tahu itu buncul? buncul, Itu Ustaz? sesosok siluman. Itu wajah kepalanya itu berbentuk kerbau. Akan tetapi tidak ada badan, semuanya rambut. Nah itu kalau dia narik korban itu rambutnya muter Oh, dengan rambutnya itu. kepala. Itu minta tumbal nggak di situ, Pak?
Biasanya setiap tahun itu kalau musim penghujan seperti ini 1 tahun 1. Biasanya bukan orang sini, orang luar. Oh, yang dari luar. Karena tapi ya saya sering beberapa kali melakukan negosiasi dengan mereka, ya alhamdulillah ada win-win solution lah. Dan ini Pak Ustadz nih, katanya ada mitos-mitos juga di sini yang saya dengar bisikan-bisikan warga ini tentang putri atau tentang orang-orang yang boleh kesini atau tidak itu seperti apa? Pak benar itu Pak Ustadz? Ya banyak sekali kan, kayak kita tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah kalau kita pengen ketemu dengan penunggu di sini gampang sekali. Oh iya, gimana caranya? Kita mandi di sini atau mandinya di rumah nih. Kita mandi di rumah yang bersih. Kita pakai sabun semuanya, pakai wangi-wangian. Terus nanti kita mandi di sini juga pakai wangi-wangian lagi. Karena siluman di sini dia tidak mau pakai wangi-wangian. Dan ke sini Justru malah nggak mau dengan wangi-wangian. ya. Kisah angker Setu Patok belum berhenti sampai di situ. Tak hanya sohor dengan siluman peminta tumbang, di dasar waduk buatan Belanda ini konon terdapat kerajaan gaib yang sangat besar dan megah. Tentu cerita itu bukan mengada-ngada, karena kesaksian warga sekitar yang pernah menjadi korban menguatkan bukti bahwa dimensi lain itu ada. Karena ada beberapa kali orang yang ketarik di sini, ada yang selamat 1. Jadi ada 2 orang mandi di sini, Ya. kakak beradik. Dia menjelang Jumat. Yang satunya selamat, yang satunya nggak ketemu. 3 hari kemudian ketemu. Nah, terus diceritakan masih hidup. Adanya di pojok sebelah sana. Nah, ketika ditanya, kamu berada di mana? Saya di dasar danau ini. Ternyata di situ ada kerajaan. Kerajaan yang sangat besar sekali dan kerajaannya mewah. Tapi dia tidak ada apa-apain, 3 hari kemudian dia kembali lagi. Karena Gaib ya. karena orang tuanya itu salah satu kuncen daripada makam keramat yang ada di pojok sana. Namanya Ki Buyut Glotak. Sekedar ingin meminta izin pada sosok penghuni tak kasat mata, Ustadz Ujang Bustomi coba memanggil dan berinteraksi dengan siluman buaya putih dan makhluk astral yang ada. Dah, wes. Misi pembuktian sosok tim misteri dunia terus berlanjut. Setelah melakukan ritual singkat, proses visual wujud Adipati Browes dan penghuni Setu Patok pun dimulai. Lewang-lewang gunung sembung, gunung jati, gunung amparan, Ingkarun paya putih,
karuhun hampurasun sejane istana sampurasun hatur nuhun karuhun hatur nuhun. Tinembus karo langit. Wonten ing jagat saking Gusti Allah. Alhamdulillah, pembuktian sosok pun selesai dilakukan. Lantas apa kisah yang ada di balik lukisan gaib yang berhasil divisualkan itu? Gimana hasilnya, Ki? Ya ini tadi Kang Ustadz, saya sudah coba memvisualkan beberapa sosok yang mewakili keberadaan makhluk yang ada di Situ Patok. situ patok. Tadi sempat saya terbawa energinya mereka itu memang sangat dahsyat, tapi memang saya dikasih lebih sejuk karena yang datang seorang putri yang ada di danau sini, dan beliau menyebutkan namanya Putri Puncarwasih atau Putri Puncarwasih, dan beliau itu salah satu sosok penunggu yang di sini yang berenergi positif, dan beliau terkadang yang sering dikatakan oleh masyarakat dan bahkan tadi Pak Ustadz, beliau datang saat orang-orang yang memakai minyak wangi ya. Ya kebetulan ternyata pas saya coba interaksi, kenapa terjadi seperti itu? Karena di dasar danau ini itu aroma wanginya jauh lebih dibanding aroma wangi yang ada di alam dunia. Jadi dia tidak sinkron dengan wanginya mereka gitu. Dan di sana saya melihat masuk ke dalam ada sebuah gerbang istana ya. Gerbang istana yang ternyata di dalam itu sangat luar biasa luas, dan itu dijaga oleh sosok buaya putih. Kok warnanya hitam? Ya karena ini sosok yang buaya putih tapi energinya itu dia keras. Energinya keras, dan
saya melukiskannya dengan api sesuai dengan energinya gitu. Jadi ini siluet Luar yang biasa saya ini. gambarkan. Nah ini apa ini? Oh sosok gerbang. Ya ini satu gerbang gaib. Ini yang ada gerbangnya di dalam. yang dilihat itu dibuatnya dari bata apa besi nih? Bukan bata, bukan besi, karena mereka punya material tersendiri Oh, untuk ada toko material juga ya di sana? ada. Aduh luar biasa. Setan-setan udah pada pinter sekarang. Iya, catnya juga ada sesuai dengan karakter mereka. Nah, ini gimana nih? Ya, kalau yang tokoh satu ini, beliau yang tadi saya meminta izin untuk menggambarkan, yaitu Adipati Broes. Adipati Broes. Beliau memang sosok betul yang dari bersahaja ya. dari Cirebon ya, memang utusan langsung dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Bahkan sekilas pusaka yang dimiliki pun serupa dengan Kanjeng Sunan. Oh begitu. Karena sebagai simbol dan keterikatan batin antara beliau dan Kanjeng Karena Sunan itu. Pusaka Kanjeng Sunan Gunung Jati itu yang paling andal itu yang membuat itu Pangeran Raja Muhammad Abu Bakar Raja bin Muhammad. Yahya atau dikenal dengan Pangeran Luhung. Pangeran Luhung. Ya, jadi begini, sahabat misteri dunia, yang namanya mitos perlu dicatat mitos. Kita jangan pernah takut yang namanya mitos. Ketika ada orang ini nggak boleh, ini nggak boleh, jangan pernah. Satu, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, perbanyak baca istighfar. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Kenapa? Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Yang namanya Amin. mitos-mitos, abaikan. Yang penting sholat kita dijaga. Ketika sholat kita jaga, dalam hati kita tanamkan keimanan dan ketakwaan kita, insya Allah. Apapun itu yang namanya setan belek, setan egrek, semua kepret. Kepret. Tidak ada masalah. Nah tentang Adipati Broes, saya meyakini bahwasanya kita jangan pernah melupakan tentang sejarah. Karena anak-anak sekarang ini lupa tentang sejarah. Makanya kita, ayolah, sejarah-sejarah itu kita ingatkan kembali, dan bahwasanya orang-orang terdahulu itu ada, dan orang-orang yang membangun dan memerdekakan negara Republik Indonesia ini adalah orang-orang terdahulu. Maka kita jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Peristiwa tadi tak etis rasanya jika melulu ada yang mengaitkan dengan hal tak kasat mata. Danau Situpatok dibuat di masa lalu tersebab wilayah tersebut sering terkena banjir. Walau saat pembangunannya harus merelokasi pemukiman warga, goa bersejarah dan beberapa situs tua. Biarlah Putri Pancarkasih dan mitos siluman peliharaannya menjadi sebuah cerita misteri yang hidup berdampingan dengan alam kita. Dan Goa Adipati Broes menjadi bukti bahwasanya leluhur akan memberi tanda ketika sudah waktunya misteri dapat terungkap. Jangan lupa pastikan Anda terus menonton Misteri Dunia, serta follow juga Instagram dan TikTok Misteri Dunia Trans 7. Selamat malam.